Baik, hari ini saya ingin mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-26. Filipi pasal 1 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya bacakan untuk kita semua dari Filipi pasal 1 ayat 20 sampai 26. Tema kita hari ini adalah Memento Mori dan Carpe Diem. Filipi 1 ayat 20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikianlah pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan itu taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Saudara-saudara, ada dua macam filosofi hidup yang dijalani oleh manusia. Ini sudah sejak para filsuf kuno, dari sejak zaman Socrates ya. Siapa? Socrates ya. Nah itu. Socrates. Yaitu memento mori, lalu belakangan ada istilah baru carpe diem. Memento mori artinya ingatlah bahwa kamu akan mati. Carpe diem artinya petiklah hari ini. Nah itu menjadi moto daripada banyak orang di dalam kehidupan ini. Memento mori adalah ungkapan Latin yang dijumpai pada karya seni, karya sastra, pada patung, pada karya-karya seni yang lain. Sering digambarkan dalam bentuk tengkorak pada sebuah lukisan atau mungkin jam dinding, jam pasir, lilin yang padam, bunga atau buah yang layu, dan serangga. Di Klaten saudara bisa temukan tulisan Memento Mori itu di sebuah pemakaman Kristen di Sungkur, belakang rumahnya Pak Rustan itu. Ada yang pernah perhatikan ya? Ada keluarga kita, ada jemaat kita yang keluarganya dimakamkan di sana. Ada tulisan Memento Mori. Nah saudara-saudara, ada yang memaknai Memento Mori itu sebagai hal yang positif, yaitu untuk mengingatkan audiens akan kematian. Tujuannya bukan menakut-nakuti, tujuannya ialah menginspirasi orang untuk mencari hal yang penting dalam hidupnya. Jadi kalau orang hidupnya sembrono, sesukanya, bicara sesukanya, bekerja sesukanya, jalani hidup sesukanya, lalu orang Jawa berkata eling. Ya, eling. Bahasa Latinnya memento mori, ingat besok kamu mati, jangan macam-macam. Untuk menjadi pribadi yang versi terbaik di dalam hidup ini, maka orang bijak akan berkata memento mori. Dan itu membuat orang bisa sungguh-sungguh menjalani kehidupannya dengan baik pula. Tapi saudara-saudara, ada pula yang memaknainya sebagai kesempatan untuk makan, minum, berpesta pora, berfoya-foya. Toh besok akan mati. Lah kalau sudah mati, tidak mungkin kita makan enak.
Nggak mungkin kita bisa menikmati semua. Jadi mumpung masih hidup, toh besok akan mati ini, maka nikmatilah, puas-puaskanlah, umbarlah seluruh hawa nafsumu. Maka banyak orang yang lebih suka menghabiskan waktunya berjam-jam untuk berhura-hura, entah itu di diskotik atau di kafe, entah ngobrol suatu omongan yang tidak ada ujung pangkalnya, omong kosong, entah nonton TV sehari berjam-jam, tidak ada batasnya, membaca komik, kemudian main game online. Anak-anak muda sekarang banyak sekali yang tergoda. Seluruh hidupnya sepanjang hari itu main game melulu. Pagi jadi siang, siang jadi malam, hidupnya terbalik-terbalik. Harusnya tidur malam, tapi akhirnya dibikin main game. Harusnya pagi bekerja atau sekolah, tidur. Lalu orang berkata, memento mori. Tapi dia berkata, ya mumpung hidup, besok mungkin mati, lebih baik main game sekarang ini. Lebih baik nonton sinetron berjam-jam sekarang ini. Lebih baik makan minum pesta pora sekarang ini. Lebih baik puas-puaskan seluruh hidup. Nah yang lain saudara-saudara ada yang memaknainya sebagai pengingat tentang ketidakabadian kesenangan di dalam dunia ini. Bahwa semua yang kita cari, semua yang kita dapat, semua yang kita nikmati itu tidak abadi. Jadi selalu orang kata sudah dapat, ya besok mati, enggak mungkin bawa rumah yang mewah, enggak mungkin bawa mobil yang mewah. Toh butuhnya cuma 1 kali 2 meter saja. Jadi enggak usah macam-macam, enggak ada sesuatu yang disombongkan dalam hidup ini. Toh besok akan mati pula. Saudara-saudara, orang seperti ini kemudian tidak mau menjalani hobi pun, enggak mau dia pokoknya ya enggak ada gunanya lah. Walaupun Tuhan sebenarnya tidak mau membunuh hobi kita, kesenangan kita, dia tetap ingin kita jalani hidup ini normal-normal, kita nikmati hobi kita. Yang mau hes silahkan hes, tapi jaga jarak. Yang mau ngepit silahkan ngepit, tapi ingat waktu kan gitu ya. Kita jalani hobi kita, tapi wajar-wajar, utamakan ibadah, kata teman-teman. Jangan jam ibadah lalu ngepit, jam ibadah hes, jam ibadah yang lain. Ibadah dulu, ngabekti dulu, baru kemudian jalankan hobimu. Hanya itu saja loh saudara-saudara. Tapi saling mengingatkan, memento mori. Jangan lupa mungkin besok kamu mati. Saudara-saudara, entah kita memaknai kata itu sebagai pengingat akan kematian, atau kesempatan untuk mengumbar kesenangan kita, hawa nafsu kita, atau untuk menekan kedagingan, menyalipkan kedagingan duniawi kita. Yang jelas ialah memento mori itu mengingatkan kita bahwa hidup ini singkat, hanya sementara. Karena itu kita harus menghargainya dan mengisinya dengan baik. Memento mori juga mengingatkan kita bahwa hidup kita sekarang ini, hidup yang kita jalani sekarang ini, suatu saat akan kita pertanggungjawabkan. Jadi semua akan kita pertanggungjawabkan. Konsep manapun yang kita pegang, ya entah kita berkata karena toh besok mati, lalu ya sudah matilah begitu, atau kesempatan untuk mengumbar kesenangan, atau malah menyalipkan kedagingan, menekan sedemikian rupa, semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah maka saudara-saudara sekalian, sesudah filosofi memento mori ini dari sejak abad kuno sudah muncul, belakangan muncul kata lainnya itu carpe diem. Carpe diem adalah sebuah frasa dalam bahasa Latin pula yang artinya petiklah hari ini. Kalimat lengkapnya ialah carpe diem quam minimum credula postero. Itu bahasa Latin, bahasa Itali, daerah Itali sana ya. Petiklah hari ini dan percayalah sedikit mungkin akan hari esok. Ya, petiklah hari ini, percayalah sedikit mungkin akan hari esok. Istilah ini pertama kali dicetuskan oleh Horace, seorang penulis puisi pada zaman Kaisar Agustus sebelum Masehi pula. Dalam puisi tersebut Horace mengartikan carpe diem itu sebagai menikmati, memaksimalkan, menjalani, menggunakan. Ya.
Jadi nikmatilah, enjoy. Lalu maksimalkan, gunakan, kemudian jalani hidup ini. Tetap juga ada yang mengartikannya secara negatif, ada yang positif. Karena ada hari ini, petiklah hari ini untuk berkarya, petiklah hari ini untuk berbuat sesuatu yang positif. Tapi ada orang lain yang berkata, karena tinggal hari ini saja, mungkin besok tidak ada, maka habiskanlah hari ini untuk kesenangan hari ini. Padahal sebenarnya arti daripada carpe diem ini adalah manfaatkanlah hari ini secara optimal, tidak menunda sesuatu untuk hari esok. Sebab belum tentu ada hari esok atau hari sesudah esok. Belum tentu ada. Dulu waktu kecil saya belajar bahasa Inggris pertama kali diajari kata ini. Don't wait for tomorrow, what you can do today. Ada orang mengubah sedikit bahasa kalimatnya, tapi saya diajari guru saya dulu. Pertama kali saya diperkenalkan bahasa Inggris, lalu kata ini tahu-tahu muncul. Don't wait for tomorrow, what you can do today. Jangan tunda, jangan tunggu sampai besok. Apa yang kamu bisa lakukan hari ini. Jadi berpelukanlah hari ini. Ya, suami istri berpelukanlah hari ini. Suami istri masih berpelukan ya. Pagi-pagi bangun, good morning gitu. How are you gitu. Amin. Wagu. Ayo bilang wagu kayak remaja. Ditonton anak-anak enggak bisa. Tapi perlu itu, pagi-pagi suami bangun, istri datang, I love you. Mungkin besok enggak bisa lagi. Petiklah hari ini. Berpelukanlah hari ini dengan musuhmu yang lalu tiap kali ketemu melengos, tiap kali ketemu melengos. Sang satu keluar pintu sini, yang satu keluar pintu sini. Ketemu pintu sana lalu melengos yang satu. Mumpung masih ada hari ini, berpelukanlah hari ini. Enggak boleh, karena corona. Paling tidak kasihlah tangan begini. Saudara-saudara, berdamailah hari ini. Carpe diem. Jadi kalau ada orang yang muring, temannya berkata carpe diem, berdamai hari ini. Karena esok mungkin tidak ada, hari sesudah esok juga enggak ada. Bekerja keraslah hari ini. Jangan malas-malas, mau berkata, oh masih besok masih bisa kok, bulan depan masih bisa. Oh saya akan lakukan bisa. Lakukan hari ini. Saudara-saudara, sayangnya ada orang yang menggunakan istilah carpe diem ini secara salah. Dia menjadi bilang begini, makan dan minumlah hari ini, berfoya-foyalah hari ini, karena hari esok kita mati. Nah itu dua filosofi yang dijalani oleh manusia. Memento mori dan carpe diem. Nah sebagai orang Kristen, bagaimana harusnya kita memaknai, mengisi kehidupan kita. Kita boleh mengambil istilah itu secara positif, tapi hari ini saya ingin mengajak kita sedikit saja saudara melihat tentang seorang tokoh Alkitab, yaitu Rasul Paulus. Bagaimana dia menjalani kehidupannya. Saudara-saudara, Paulus itu fokus kepada hari ini ataupun hari esok. Dua-duanya dia perhatikan, tapi dia tidak terlalu ditarik ke hari ini atau ditarik ke hari esok. Sebab dia berkata, di satu pihak aku ingin pergi dan diam bersama Kristus. Itu jauh lebih baik katanya. Tapi di pihak lain dia menyadari bahwa lebih perlu untuk tinggal di dunia ini oleh karena jemaat, bukan oleh karena dirinya sendiri. Paulus waktu itu keadaannya bukan baik-baik saudara-saudara ya. Dia sedang ada dalam penjara, terancam hukuman mati. Oleh karena Injil, bukan karena berbuat jahat. Cuma karena dia menjadi seorang pengkhotbah. Gara-gara menjadi pengkhotbah, pemberita Injil, membawa orang kepada kebaikan, mengajak orang untuk kenal Tuhan, masa cuma gara-gara itu malu lalu dihukum mati, kan ya dunia ini gak adil ya. Dia ada di penjara, saudara-saudara sekalian. Dan kemudian
dia kirim surat kepada jemaat dan dia berkata bahwa aku hidup ini aku ditarik dari dua arah. Di satu pihak aku ditarik untuk datang kepada Kristus, tinggalkan dunia ini, itu jauh lebih baik. Tapi di pihak lain, kamu butuh kehadiranku. Supaya nyata perkembangan imanmu. Supaya nyata bahwa persekutuan kita di dalam Tuhan itu mendatangkan kebaikan untuk kamu, pertumbuhan bagi rohanimu. Tapi kemudian dia berkata, saudara-saudara, yang terpenting bagiku ialah Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhnya, ya, baik oleh hidupnya maupun oleh matinya. Jadi entah aku hidup, entah aku mati, itu bagi Paulus sama saja. Kalau aku mati berarti itu ketemu Yesus, kalau aku hidup berarti memberi buah bagimu. Jadi mana yang aku pilih? Aku nggak tahu, katanya gitu. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Terlebih suka dia pergi, tapi lebih perlu jemaat. Jadi mau carpe diem, mau memento mori, apapun yang diperhadapkan kepada Paulus, bagi dia nggak terlalu penting, bagi dia nggak masalah. Mau orang berkata karena tidak ada hari esok, bekerjalah sebaik-baiknya, atau karena hari esok tidak ada adanya hari ini, petiklah hari ini sebaik-baiknya. Dia terlalu mempermasalahkan itu. Dia berkata, saudara-saudara, entah aku hidup, entah aku mati, itu berguna. Kalau aku pergi, aku berarti jumpa dengan Kristus. Ya, tapi aku hidup, aku memuliakan dia. Jadi hidupku ini memuliakan dia, entah aku mati, entah aku hidup, yang penting itu memuliakan Tuhan. Dengan nyata Kristus dimuliakan di dalam tubuhku. Dan jika aku ternyata harus hidup, itu berarti nggak ada pilihan lain, dia harus bekerja dan memberi buah. Ini orang memang konsepnya keras sekali, saudara-saudara ya. Kita mungkin pikir dia sangat radikal, dia fanatik. Tapi itulah jalan hidup seorang hamba Tuhan yang ngerti untuk apa dia ada di dalam dunia ini. Saudara-saudara, saya tidak mau bicara panjang lebar hari ini, tapi saya mau mengajak kita untuk merenungkan bagaimana harusnya kita menjalani kehidupan ini. Menurut saya 3 hal ini harus kita pegang. 2 filosofi yang saya sebut tadi dari Latin itu, memento mori dan carpe diem, itu harus juga menjadi pegangan hidup kita. Lalu sikap Paulus terutama juga harus menjadi filosofi yang baru lagi dalam kehidupan kita ini. Maka sering-seringlah mengatakan memento mori kepada diri kita, kepada teman kita. Jika Anda digoda untuk mengumbar hawa nafsu duniawi, ada yang menggodanya, ada nafsu kita atau teman-teman kita menggoda kita, katakanlah memento mori. Untuk mengingatkan kita tentang ketidakabadian kesenangan duniawi. Kalau ada suami atau istri yang nakal, suamimu nakal atau istrimu nakal, katakan kepada dia memento mori. Oh coba gak bengok, melotot. Memento mori, eling, modar kowe. Wah, jangan gitu ya. Nah, yang halus gitu loh. Jadi jangan bicara yang kasar-kasar, yang halus. Disebut memento mori, eling. Ya. Jika ada yang malas ke gereja, ada teman kita malas ke gereja, nggak usah diomelin, nggak usah diomongin, nggak usah, kamu kenapa nggak ke gereja? Kamu takut sama corona ya? Kamu nggak usah panjang-panjang, langsung katakan memento mori. Kalau ada yang malas pelayanan, katakan memento mori. Atau ada yang rajin ke gereja, rajin pelayanan, tapi bikin orang lain pusing. Cerewetnya orang ketulungan, bawelnya nggak ketulungan, opo we diprotes. Semua orang diprotes. Katakan memento mori. Jadi kalau ada yang rewel-rewel, cerewet-cerewet,
protes ini, protes itu, ya toh. Wah, kurang ini, kurang itu. Jadi misalnya di live streaming ada yang nulis gitu-gitu. Nanti anak-anak balas memento mori. Ya toh. Apalagi saudara ya. Jika saudara-saudara seiman, teman kita rewel, teman bermain kita rewel, saudara-saudara yang lain rewel, bawel aja. Katakan memento mori. Jadi mulai sekarang sering-seringlah ucapkan memento mori. Jadi begitu apapun memento mori. Istri cerewet di rumah, suami langsung berkata memento mori, lingong itu. Atau suami yang kejam, istri langsung berkata memento mori. Tapi anak-anak jangan kurang ajar sama orang tua ya. Orang tua ngomong memento mori gitu ya. Nah, jangan begitu. Saudara-saudara, kesadaran akan memento mori bukan untuk mendorong kita agar melampiaskan hawa nafsu, nafsu makan, nafsu minum, foya-foya, tetapi untuk menghargai hidup, menghargai kesempatan, menghargai apa yang ada di depan kita. Karena sekali lagi, mungkin esok tidak ada. Hari esok sesudah esok juga mungkin tidak ada. Jadi kapankah sebenarnya kita benar-benar menghargai hidup? Yaitu ketika kita tahu bahwa suatu saat nanti kita akan mati. Itu sama seperti kalau orang butuh kedamaian, merasa perlu butuh kedamaian. Itu kapan itu terjadi? Yaitu ketika ada perang. Jadi ketika ada perang, itu orang betul-betul butuh perdamaian. Hari-hari ini banyak orang perang, itu nggak habis-habisnya itu ya. Kemarin saya baca sampai istri presiden ikut perang. Ikut perang itu dikatakan dia istri paling cantik. Jadi istri presiden yang paling cantik di muka bumi ini, di Armenia itu ya. Tapi gara-gara negaranya perang, ibu negara yang paling cantik dari seluruh istri presiden dan perdana menteri di dunia ini terpaksa harus terjun ke medan perang. Lah kan kasihan sekali ya. Bayangkan saudara, istri presiden terpaksa harus ikut perang. Lah orang-orang seperti itu pasti membutuhkan betul-betul kedamaian. Kesehatan baru dihargai bila penyakit muncul. Kalau muncul penyakit, barulah kita ternyata sehat itu bagus ya. Iya wae. Kemarin bawa umbar, makan sembarangan, tidur dibolak-balik, malam jadi siang, siang jadi malam. Setelah sakit, barulah berkata, ternyata sehat itu bagus ya, enak ya. Kebahagiaan didengungkan ketika kebahagiaan itu sudah sirna. Barulah, enak ya bahagia ya, salahmu sendiri kenapa bahagia diculke, kenapa bahagia itu enggak dipelihara. Ada saja akhirnya bahagianya hilang, salahmu sendiri gitu. Kepergian seseorang membuat kita sadar akan kehadirannya. Kalau dia sudah pergi, barulah kita tahu, ternyata secerewet-cerewetnya dia, sebawel-bawelnya dia, ada gunanya juga. Kalau bangun pagi biasanya ada radio bobrok. Karena dia pergi pagi-pagi golek radio bobrok orang-orang. Mendingan mana? Ada radio tapi bobrok atau sama sekali tidak ada radio? Ayo pilih mana? Halo? Jadi pagi-pagi bangun, biasanya ada radio bobroknya. Wak wek wak wek wak wek bur. Setelah ribut lalu dia pergi, radionya nggak ada. Pagi-pagi sepi senyap. Orang-orang suara. Blas sepi. Bagus mana? Ada radio walaupun bobrok atau tidak ada radio sama sekali. Ya. Ora ono dua-duanya. Kudune ono radione, bunine apik. Akeh tunggale. Saudara-saudara, yang kedua, selain mengucapkan memento mori sering-sering dalam hidup ini, sering-sering pula mengucapkan kata kedua tadi, carpe diem. Petiklah hari ini. Hari inilah yang harus membuat sesuatu yang konkret dalam hidup ini. Hari inilah kita harus bertindak nyata dalam hidup ini.
Hari inilah kita sepatutnya berpikir cermat. Hari inilah seharusnya kita berpikir kritis. Tidak ada waktu yang lebih tepat dibanding waktu sekarang, hari ini. Bukan hari esok, bukan hari sesudah esok. Jadi pikirlah hari ini saudara, petiklah hari ini, beribadahlah hari ini, melayanilah hari ini, berbuat sesuatu untuk Tuhan hari ini, berdamailah hari ini. Hal-hal yang positif, lakukanlah hari ini, jangan tunggu besok. Berkata, tata atiku kesuwen ini. Karena orang begitu dinasihatkan, lakukanlah hari ini. Saya tata dulu hati saya. Nata nih setahun orang berbareng. Carpe diem, hari ini. Kalau mau kasih persembahan, kasihlah hari ini. Kalau kasih persepuluhan, kasihlah hari ini. Kalau mau menyumbang apapun pekerjaan Tuhan, kasihlah hari ini. Jangan tunda-tunda. Oh besok masih ada, besok masih ada. Sing kondo sopo. Loh, saya enggak nakut-nakuti saudara ya. Kalau saya bicara begini, saya dimarahi orang. Pendeta ku ngomong apa? Ya waktu masih panjang toh ya. Manusia ini kan bisa hidup nanti puluhan tahun toh ya. Iya ngerti. Tetapi selagi waktu masih ada, carpe diem, petiklah hari ini. Jadi kalau roh gerakan kita lakukan sesuatu, lakukan itu. Wah, itu selain kita puas, pasti puas ya toh. Kalau gerakan sesuatu, misalnya kemarin ada teman-teman gerakan sesuatu untuk bersihin di sini, toto sini. Begitu lihat lego hati ini, puas. Wah di situ toto ini puas. Lah kita ini seringkali terlalu ngurusi yang tetek bengek, yang enggak itu loh saudara ya. Lupa kalau hari ini adalah kesempatan yang paling pas. Kita direpotkan, kita dihalangi oleh segala sesuatu yang tetek bengek, yang enggak perlu-perlu di sekitar kita. Pertimbangan inilah, perasaan itu, omongan itu. Memento mori. Carpe diem. Dan yang ketiga saudara-saudara, selain mengucapkan dua kata itu tadi, ulangi lagi perkataan Paulus. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Semoga kita menghayati ketiga kata ini saudara-saudara, atau ketiga filosofi ini, memento mori, carpe diem, dan memberi buah.